Di dalam surat Al-Kahfi 42 Allah kemudian menyampaikan bagaimana perkataan para penduduk neraka ketika mereka dicemplungkan oleh Allah ke dalam neraka, yaitu adalah ketika mereka mengatakan ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Para penduduk neraka itu ketika mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, mereka mengatakan ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, yaitu ya Allah, cobalah dulu kami dalam kehidupan dunia ini kami tidak berbuat syirik kepada Rabb kami sekalipun. Jadi kemudian Imam Ibnu Katsir menyampaikan di dalam ayat ini, penyebab penyesalan terbesar kehidupan manusia itu kelak dalam kehidupan kampung akhirat mereka, yaitu adalah ketika mereka merasa bahwasanya apa yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan itu merupakan bagian dari kesyirikan mereka kepada Allah yang mereka sembah, dan kesyirikan itulah yang menghancurkan semua amal ibadah yang telah mereka lakukan dalam kehidupan. Jadi inilah merupakan puncak dari penyesalan manusia yang pertama kali. Jadi mereka tidak menyesal ketika mereka mereka tidak menyesal sebesar penyesalan mereka ketika berbuat syirik sebagaimana penyesalan orang berbuat zina. Mungkin orang yang berbuat zina menyesal atau tidak menyesal? Pasti menyesal. Orang yang kemudian mereka minum khamr menyesal? Menyesal. Orang yang ketika membuka aurat menyesal? Menyesal. Tapi sesungguhnya penyesalan mereka tidak sebanding dengan penyesalan mereka yang pertama, bahwasanya dulu kalau mereka dalam kehidupan dunia, coba kalau kami ini tidak berbuat syirik kepada Rabb kami. Syirik ini kita harus paham. Makanya kemudian pelajaran tentang tauhid dan kesyirikan ini merupakan fondasi yang pertama di dalam kita beribadah, dan meneladani dakwahnya Nabi adalah bagaimana ana dan antum paham tentang tauhid dan paham tentang syirik. Karena banyak kalau disebutkan kata syirik pun kita juga masih belum mengerti. Orang Jakarta itu kalau dikatakan kata syirik itu masih banyak yang belum paham. Makanya mereka sering ngomong apa? Syirik tanda tak mampu. Apa? Tidak ada hubungannya. Padahal kemudian syirik dikatakan oleh Rasulullah SAW, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Sesungguhnya syirik itu adalah kamu mendatangkan tandingan buat Allah, padahal Allah itu yang menciptakan dirimu. Dan mengetahui tentang kesyirikan itu merupakan bagian penting dalam kehidupan kita beribadah sama Allah. Karena sesungguhnya jatuhnya kita di dalam kesyirikan menyebabkan rusaknya segala amal ibadah yang telah kita lakukan. Antum ikhwan, sebaik apapun antum melakukan ibadah, sebanyak apapun antum mengerjakan amal solih, tetapi amal solih yang pernah kita lakukan menyentuh lumbung-lumbung kesyirikan, Allah batalkan semua ibadah itu. Karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan dosa yang tidak bisa ditawar untuk diampuni oleh Allah, sebaik apapun ana dan antum. Makanya kita perhatikan sirahnya Abu Thalib. Apa kurangnya Abu Thalib dalam baiknya? Tidak ada yang kurang, ikhwan. Bahkan kita kalau disejajarkan dengan Abu Thalib dalam masalah kebaikan yang pernah dilakukan dalam hidup, kita kalah jauh dengan Abu Thalib. Kalau kita membandingkan kita dengan kebaikan Abu Thalib, bukan membandingkan iman loh ya. Kebaikan Abu Thalib itu begitu berlimpah dalam kehidupan beliau, sampai kemudian dia rela diembargo bersama Rasul. Sampai kemudian orang musyrikun mereka urung untuk menghunuskan pedang kepada Muhammad karena ada orang yang menjaga Rasulullah, yaitu adalah Abu Thalib. Orang yang kemudian rela dihujat oleh orang Quraisy di Mekah gara-gara menemani keponakan Abu Thalib. Tapi ketika Abu Thalib dengan semua kebaikan yang pernah dilakukan dalam hidupnya, satu saja, dia kemudian menolak untuk mengikrarkan syahadatnya di hadapan Rasul di akhir kehidupannya. Ketika kemudian Rasulullah itu berkata lembut kepada Abu Thalib, kulli kalimatan uhaju bika indallah, wahai pamanku, tolong dong ucapkan satu kalimat saja yang mampu aku jadikan hujah kelak pada waktu hari kiamat untuk dirimu. Lalu kemudian ada Abu Jahal yang ada di sampingnya Abu Thalib, kemudian menimpali perkataan Rasul dengan berkata, atarghabu an millati abaina Abdul Muthalib. Abu Thalib, emang kamu mau tinggalkan ajaran anak moyang kita? Farafadha. Dia menolak perkataan Rasul dan memilih apa yang disampaikan oleh Abu Jahal. Apa yang terjadi kepada Abu Thalib? Apakah semua kebaikan Abu Thalib itu mendapatkan api neraka? Tidak, ikhwan. Maka sesungguhnya salah satu ayat yang berkaitan erat tentang Abu Thalib sebagaimana dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, yang rata-rata dihafalkan oleh anak-anak kita dan adik-adik kita, di mana orang tuanya kadang-kadang tidak hafal. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah.
Berapa banyak orang yang mereka itu beramal di dalam kebaikan dan kepayahan, tetapi justru tidak mendapatkan surga, tetapi mendapatkan api neraka yang menyala-nyala, bukan karena mereka itu nganggur, bukan karena mereka tidak berimal, bukan karena mereka tidak berbuat kebaikan. Enggak, mereka beramal, mereka berbuat kebaikan, tapi ternyata ketika mereka melakukan itu, mereka mencampurkan dengan kesyirikan. Bukan surga yang mereka raih, tetapi neraka yang mereka dapatkan ya. Makanya syirik itu bukan perkara yang kecil. Makanya ada seorang sahabat ada seorang yang kemudian hidup hampir sama dengan kemudian Abu Thalib. Namanya siapa? Abdullah bin Jun'an. Abdullah bin Jun'an adalah orang yang terkenal dengan segala kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Abdullah bin Jun'an, sampai ketika dia meninggal dunia, para sahabat itu bersedih atas kematian Abdullah bin Jun'an. Kenapa? Karena kebaikan yang ditorehkan oleh Abdullah bin Jun'an dalam hidupnya. Hingga mereka ketika mendapati Abdullah bin Jun'an itu meninggal dunia, mereka tanya kepada Ibunda Aisyah. Ketika mereka sungkan nanya kepada Nabi, dalam riwayat Muslim, tolong tanyakan kepada Nabi, statusnya Abdullah bin Jun'an itu gimana? Kenapa? Abdullah bin Jun'an baik, akhi. Maka kemudian Ibunda Aisyah memberanikan diri dan bertanya kepada Rasulullah tentang statusnya Abdullah bin Jun'an. Ya Rasul, bagaimana dengan Abdullah bin Jun'an? Yukrid dhaif, dia adalah orang yang memuliakan tamu. Antum tidak pernah dapatkan orang Quraisy yang paling banyak memuliakan tamu dan paling top di dalam memuliakan tamu kecuali Abdullah bin Jun'an salah satunya. Bahkan dalam beberapa kitabnya para ulama diterangkan sampai dia punya piring khusus, akhi. Piring itu tidak boleh dipakai sama anggota keluarganya, khusus dipakai oleh tamu. Coba antum yang sudah belajar lama, pernah nggak membeli piring khusus untuk tamu? Tidak usah dijawab, daripada jawabannya perih di hati saya. Dia itu kemudian sampai punya piring khusus, akhi. Piring itu tidak boleh dipakai kemudian anggota keluarganya. Kalau ditanya 5, kenapa nggak boleh dipakai? Ini khusus untuk tamu. Yuk kredit, memuliakan tamu. Selesai? Belum. Ditambah lagi kemudian yang kedua, bagaimana kemudiannya silaturahim. Dia suka menyambung tali silaturahmi dan tidak suka mengumbar permusuhan, sebagaimana permusuhan Abu Jahal kepada sahabat Nabi dan kepada Rasul. Abdullah bin Jun'an tidak semacam itu. Cukup? Belum. Kemudian apa? Kemudian yukrid dhaif, kemudian yasilurahim wa yafukul ani, dan kemudian yang ketiga suka kemudian membantu setiap siapapun yang datang membutuhkan bantuan. Maka Abdullah bin Jun'an itu menempati saf yang pertama untuk membela dan membantu para sahabat yang membutuhkan. Itu Abdullah bin Jun'an. Tapi ketika kemudian Abdullah Jun'an itu meninggal dunia, maka kemudian Ibunda Aisyah langsung nanya kepada Rasulullah tentang status kematiannya Abdullah bin Jun'an. Kemudian Rasulullah menjawab singkat padat dalam maknanya. Kemudian Nabi menyatakan, kana finnar, sesungguhnya Abdullah bin Jun'an berada di dalam neraka. Kebaikannya hilang, tidak ada harganya, digerogoti dengan sebuah rayap besar yang bernama syirik. Amal ibadah, ikhwan, ada perusaknya. Kalaulah kayu, ada perusaknya, yaitu adalah rayap. Kalaulah madu, ada perusaknya, yaitu adalah cuka. Kalaulah kemudian gula, ada perusaknya, yaitu adalah semut yang mengerubutinya. Wallahi, sesungguhnya amal ibadah pun ada perusaknya. Sebagaimana wudhu bisa batal dengan antum ketut, sebagaimana sholat bisa batal ketika antum ketawa, amal ibadah pun bisa batal di sisi Allah dan tidak ada harganya ketika orang itu terselempet dengan masalah kesyirikan, dan itu menyebabkan rusaknya semua ibadah yang telah dia lakukan dalam hidup. Makanya tidak main-main pelajaran tentang tauhid itu. Makanya antum kalau ngaji tematik khair, baik, akhi. Ana tidak sama sekali mau komentari bagaimana pengajian antum dalam tematiknya, tapi pengajian kitab itu penting. Dan pengajian kitab yang paling penting pertama kali itu apa? Kitab tauhid. Paham dulu tentang tauhid, paham dulu tentang akidah dan berbagai macam konsekuensi yang terkandung di dalam masalah akidah, dan paham tentang syirik. Karena sesungguhnya syirik itu bukan hanya ketika kita nyembah sama batu tok, enggak. Syirik itu macam-macam. Ada syirik mahabbah, ada syirik to'ah, ada syirik doa, ada syirik masalah niat. Di mana para ulama menyebutkan ada syirik doa, antum berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah. Syirik dalam masalah doa. Ada syirik taat, antum taat kepada manusia lebih besar daripada taatnya antum kepada Allah dan Rasulnya, jatuh dalam kesyirikan. Ada syirik dalam masalah cinta, antum mencintai manusia, antum cintai istri antum cintai anak-anak antum sama sebagaimana antum cinta sama Allah. Syirik dalam masalah cinta.
Ada syirik dalam masalah niat. Melakukan ibadah bukan untuk Allah, tapi hanya untuk mendapatkan pujian dan sekeping dari kenikmatan dunia. Itu juga bagian dari syirik yang kadang-kadang kita tidak ngerti. Syirik dalam masalah niat, apalagi kan banyak orang kemudian sholat supaya butiknya laris, orang yang sedekah supaya proyeknya lancar. Makanya saya sering gitu dapat WA dari orang tak dikenal, Ustaz saya lagi merintis bisnis, amalan-amalan apa ya supaya bisnis saya lancar. Bingung saya, lu amalan itu kan untuk akhirat akhi. Tapi sejak kapan amalan kita itu kemudian diniatkan untuk duniawi? Ibu-ibu malam-malam bangun gelontangan, tahu gelontangan ya? Saya berada di tempat induknya bahasa Jawa sekarang. Gelontangan anaknya sampai bangun, ngapain nih? Mau sholat, tumben sholat nih. Biasanya nggak pernah tahajud. Iya, bapak proyekmu besok di sidang. Nanti kalau goal, nah itu bapak belikan sepatu sama tas. Ibu sholat tahajud supaya proyeknya berhasil. Coba, saya pernah diminta untuk ngisi pengajian 6 bulan yang lalu, setahun yang lalu, diminta ibu-ibu ngaji 3 hari ya Ustaz. Ya Allah ibu, 1 hari aja belum tentu dapat. Entah, pokoknya 3 hari ya Ustaz. Kalau nggak 3 hari nggak usah. Kapan? Senin, Selasa, Rabu. Dan itu 3 hari berturut-turut. Sebenarnya nggak bisa, tapi akhirnya saya tertarik ngobrol dengan lanjut ke beliau. Kenapa harus 3 hari ibu? Iya, karena kemudian anak-anak kita lagi ujian nasional. Jadi jam 7 sampai jam 9 kita ngaji Quran, simaan. Nanti dari setengah 10 sampai jam 11 kita ngaji. Supaya apa yang kita lakukan membuat anak-anak kita lancar ketika menjawab ujian. Saya mikir gitu, bagaimana siswa yang kafir ya ibunya nggak ngaji, bisa jawab atau enggak itu? Tapi ternyata banyak di antara kita yang tidak sadar itu juga merupakan bagian dari perkara yang apabila kita biarkan ikhwan, itu juga menyebabkan kita mendatangkan tandingan bagi Allah, padahal Allah yang telah menciptakan kita. Syirik itu adalah persoalan yang harus kita paham. Kita ini paham tentang apa yang Allah cintai, tapi kita jarang paham tentang apa yang Allah benci. Padahal ngerti tentang apa yang Allah benci itu penting. Dan perkara yang paling Allah benci yang pertama itu apa? Syirik. Tidak ada yang lain, nomor pertama itu. Cinta itu tidak melulu membicarakan apa yang Allah cintai ketika antum sholat, sedekah, sholat duha, ngaji. Betul, sepakat, itu merupakan perkara yang Allah cintai. Tapi cinta, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak melulu membicarakan apa yang Allah cintai, tapi cinta membicarakan pula apa yang Allah benci, supaya kita menghindari diri kita dari apa yang Allah benci. Kenapa? Cinta pun harus antum jaga supaya tidak ternoda. Dan sesuatu yang paling menodai cinta kita kepada Allah itu apa? Syirik. Kita ambilkan analogi gampang akhi. Bagaimana kalau membenci itu penting, dan membencinya kita itu bukan karena nafsu, membencinya karena wahyu. Kita ini harus membenci ikhwan dengan kesyirikan. Kenapa? Karena syirik dibenci sama Allah. Kalau antum tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah, ternoda cinta kita kepada Allah, kata Imam Ibnu Qayyim. Kita ambilkan contoh yang paling sederhana. Ana misalkan punya istri. Ketika baru nikah, istri saya nanya, makanan favoritmu apa sih? Mas. Kemudian saya jawab, nasi gorengnya, telur mata sapi setengah matang, kerupuknya kerupuk udang, insya Allah ya, enak itu ya. Kemudian istri anak ngerti, buka dia menu masakan bagaimana cara untuk kemudian masak nasi goreng, telur mata sapi setengah matang. Kemudian ketika sembari dia belajar, dia kemudian nanya, yang gak disukai sama Mas Umar apa? Saya tidak suka kalau kemudian kamu keluar tanpa izin. Kemanapun tolong ya keluar tanpa izin. Keluar izin. Ya, kemanapun itu. Walaupun ke Indomaret, iya, pokoknya izin. Kenapa harus izin? Karena saya merasa dihargai sebagai seorang laki-laki. Contoh, ya. Jangan kemudian mau curhat Ustadz. Yang tidak ada curhat, ini contoh. Ustadz tuh kadang-kadang kalau ngasih contoh tuh gitu, bisik-bisik, apalagi yang ibu-ibu. Ustadznya lagi curhat, padahal tidak curhat. Ini contoh supaya kita paham analoginya. Ternyata kemudian istri saya kemudian buatin nasi goreng tuh akhi, enak. Tapi seiring dengan waktu, setiap saya mencicipi nasi goreng telur mata sapi setengah mata, kemudian ternyata satu waktu saya tahu, saya tiba-tiba dikabarin sama kemudian jamaah, Ustadz saya disini ketemu dengan istrinya. Loh di mana? Superindo. Loh kok nggak minta izin ya? Saya cek di WA, nggak ada izin.
Ustaz tadi saya ketemu istrinya di mana? Di pasar. Bingung saya. Apa yang terjadi kira-kira akhi? Kalau kemudian di esok harinya istri saya kembali memasakkan nasi goreng, telur mata sapi setengah matang, tapi setelah saya melihat bahwasannya dia sering keluar tanpa izin, maka kemudian kelezatan nasi goreng itu hilang. Saya akan ngomong apa? Din, lebih baik kamu buat nasi goreng gak enak, itu lebih lezat untukku, tapi kamu tidak melanggar apa yang aku benci, daripada kamu buat nasi goreng seenak ini tapi ternyata kamu bermain di belakangku. Tuh kan, ketawa lagi. Di situ kita paham, akhi. Itu contoh yang gampang. Banyak orang itu selalu memperhatikan apa yang Allah cintai. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin menyampaikan, banyak orang itu senang membicarakan apa yang Allah cintai, tapi tidak siap untuk membicarakan apa yang Allah benci. Padahal itu satu kesatuan yang tidak bisa kemudian terpisahkan, akhi. Coba kita bayangkan akhwat tadi. Dia kemudian suka masak nasi goreng tetapi keluar tanpa izin. Lama-lama suaminya itu tidak lagi bisa menikmati nasi goreng itu. Makanya syirik itu merupakan perkara yang paling Allah benci. Sampai Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi 42 yang tadi kita bacakan, Allah itu kemudian menjadikan penyesalan pertama kali di dalam neraka itu apa? Ketika orang-orang syirik dan musyrik itu berkata, cobalah dulu kami dalam kehidupan dunia itu tidak berbuat syirik. Makanya harus ngerti, harus paham. Kalau orang di luar itu sering mengatakan tak kenal maka tak sayang, maaf loh, kita ganti, tak kenal maka tak benci. Orang yang nggak kenal syirik itu tidak akan membenci kesyirikan. Bahkan kemudian meridhai kesyirikan itu dengan berbagai macam dalil dan pembenaran. Oh, tidak apa-apa, yang penting begini, yang penting begitu. Karena walaupun kita muslim, apakah menjamin kita status kita muslim itu menggaransi bahwasanya kita tidak berbuat syirik? Siapa yang menjamin? Pada zaman Nabi pun, para sahabat pun, mereka juga kemudian mengenal Allah. Para sahabat itu sebelum mereka masuk Islam kenal nggak dengan Allah? Kenal banget, ngerti. Makanya Allah sampai mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka itu akan mengatakan apa? Yang menciptakan itu Allah. Dan ketika mereka kemudian dikatakan, kenapa kamu menyembah kepada patung? Mereka akan mengatakan, ini hanya menjadi sesembahan kami untuk kemudian menjadi perantara bagi kami kepada Allah. Kenal Allah atau tidak? Kenal. Makanya tadi nama orang musyrik yang saya sebutkan tadi dalam riwayat Muslim namanya Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hambanya Allah. Padahal musyrik atau tidak musyrik? Musyrik. Antum tahu nama aslinya Abu Bakar? Abdullah bin Utsman bin Murrah. Namanya siapa? Abdullah. Padahal bapaknya musyrik. Nama bapaknya siapa? Abu Quhafah. Abu Quhafah itu baru masuk Islam ketika Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Paling terakhir di antara keluarga Abu Bakar itu salah satunya Abu Quhafah. Bapaknya itu baru masuk Islam. Tapi ketika memberikan nama kepada putranya yang lahir, Abdullah bin Utsman namanya. Makanya di situ kita paham, keislaman itu belum menjamin kita itu akan kemudian bersih dari kesyirikan sampai kita paham kesyirikan itu bagaimana, mempelajarinya itu apa, dan bagaimana kita memberikan imunisasi dalam iman supaya tidak terjangkiti dengan kesyirikan. Dan syirik itu tidak serta-merta orang yang melakukan syirik itu dolim, belum mesti. Kadang-kadang ada orang yang berbuat syirik itu lembut, senyum. Kalau kemudian diinjek bisa ngasih antum kacang hijau. Tapi kadang-kadang karena dia belum paham, kemudian dia melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena dia nggak ngerti tentang bagaimana intinya kita di dalam beribadah, yaitu kemudian menjauhi tentang sesuatu yang paling dibenci oleh Allah yang dinamakan dengan kesyirikan. Dan antum paham ikhwan, apa pelajaran yang paling detail ngatur kehidupan kita? Pelajaran yang paling detail ngatur kehidupan kita itu tentang akidah. Sampai urusan kita ngomong ini pun diatur dalam akidah ya kawan. Antum tidak pernah dapatkan risalah yang disampaikan Nabi kepada kita itu kemudian kecuali yang paling penting yang pertama kali itu mengatur bagaimana kehidupan tauhid kita dan bagaimana akidah kita secara benar. Makanya tidak main-main. Rasulullah mengajarkan akidah kepada para sahabat itu berapa tahun? 23 tahun tanpa henti. Dan itu yang diajarkan apa? Yang tidak pernah ditinggalkan Nabi dalam satu harinya. Ajarkan tentang tauhid. Makanya kalau boleh kita merenung akhi, kalau antum itu KW2-nya sahabat, itu kalau KW2 antum butuh kali 2, 23 kali 2 berapa? 46 tahun. Itu kalau KW2.
Tapi kalau ngeliat antum ini KW 10 aja alhamdulillah sih. Dan itu kemudian tentang tauhid itu tidak pernah berhenti. Banyak orang yang kemudian ngaji kemana-mana, tauhid tidak pernah dia pelajari, tematik saja. Saya tidak nyalain tematik, akhi, karena pelajaran kita hari ini pun tematik. Tapi selain pelajaran ini pun antum harus memiliki tentang satu panduan tentang kitab tauhid. Antum pelajari dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir, karena kita khawatir kalau tidak paham tentang ini, bisa jadi kita itu akan jatuh dalam kesyirikan. Padahal fitnah paling besar di akhir zaman itu apa? Bukan bid'ah, syirik. Fitnah yang paling gede di akhir zaman itu, 2 itu baru fitnah.